Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah pemrograman web. Setelah kurang lebih 2 pekan ya kita break kuliah karena kita mengikuti penyelenggaraan ujian tengah semester. Dan pekan ini adalah pekan terakhir sebelum kita ada libur yang lumayan panjang, libur Lebaran. Oke, meskipun ini adalah pekan terakhir, saya berharap semoga rekan-rekan semuanya masih tetap semangat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Ya, meskipun sekarang partisipannya cuma 28, mungkin udah pada mudik juga, nggak masalah. Nanti insya Allah saya share juga materinya, sehingga baik yang sudah mudik di tempat rantau, ataupun juga yang tidak bisa mengikuti kuliah kita secara live online, tetap bisa mengikuti materinya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, tak lupa kita berdoa dulu. Semoga apa yang menjadi aktivitas kita hari ini menjadi amal ibadah kita, dimudahkan dalam memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa cukup. Oke, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih mengenai tentang JavaScript. Jadi kalau di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu DOM, kemudian kita sudah belajar bagaimana memanipulasi HTML menggunakan DOM manipulation. Nah, hari ini kita lanjutkan masuk ke dalam bahasan DOM event. Nah, tentunya event ini nanti akan memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian apa saja outline-nya? Nah, di sini untuk outline-nya atau titik poin di bahasan kita kali ini ada yang pertama, kita akan pelajari apa sih pengertian dari DOM event, kemudian jenis-jenis event itu apa aja, kemudian tentunya adalah bagaimana cara membuat DOM event atau contoh penggunaannya. Nah, nanti ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, insya Allah nggak akan lama ya, karena bahasannya nggak terlalu banyak. Dan karena ini kelas teori, jadi saya bahas masalah teoritisnya. Untuk implementasi penggunaannya nanti cukup luas, tergantung kasusnya seperti apa, dan bisa dikembangkan di desain web masing-masing. Oke, kita masuk ke pengertiannya DOM event. Nah, event ini kalau di dalam bahasa Inggris mungkin artinya kayak kejadian kayak gitu ya. Nah, di sini DOM event dalam konteks JavaScript ini maksudnya adalah sesuatu yang merepresentasikan kejadian yang terjadi di dalam DOM. Nah, kejadian tersebut bisa bermacam-macam. Yang pertama, dia bisa dilakukan oleh user. Misalnya, ketika user ini berinteraksi dengan keyboardnya, atau dia berinteraksi dengan mouse-nya. Ketika dia membaca konten yang ditunjukkan atau ditampilkan di browser, maka user ini bisa berinteraksi kan. Misalnya dia mengisi form dengan menggunakan keyboard, ataupun juga melakukan scrolling menggunakan mouse. Nah, ini kejadian-kejadian ini masuk ke dalam event.
Atau bisa juga kejadian tersebut dilakukan secara otomatis oleh API misalnya. Contohnya misalnya kemarin di pertemuan waktu kita belajar HTML, kita sudah membuat contoh animate ya, waktu kita nge-rotate teks agar dia bisa digilir secara otomatis. Nah, ini masuk juga contoh event. Bagaimana sih kapan kita ngeset timernya sehingga animasi ini bisa jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan bagaimana proses berjalannya dan seperti apa. Atau bisa juga misalnya tergantung dari resource itu sendiri. Misalkan ketika sebuah resource itu di-load di browser, ditampilkan di browser atau di close, nah ini juga contoh yang namanya DOM event. Jadi intinya kejadian yang terjadi di dalam DOM, pemicunya bisa beragam, otomatis ataupun juga dari user. Nah, di sini jenis-jenis event ini berdasarkan kayak inputannya atau pemicunya. Ini menurut Mozilla ini ada beberapa kategori. Yang pertama masuk ke dalam kategori mouse event. Jadi event ini dipicu oleh aktivitas yang dilakukan oleh mouse atau menggunakan mouse. Contohnya apa saja? Nah, di sini ketika kita user berinteraksi dengan browser menggunakan mouse, ada banyak event yang bisa dilakukan oleh user nih. Yang pertama, nama eventnya ini adalah klik. Nah, kalian sudah pasti mengenal, klik adalah kejadian atau event ketika sebuah pointing device ini kita tekan. Kemudian dan rilis itu artinya udah diangkat. Jadi begitu ditekan kemudian dilepaskan kembali pada sebuah elemen. Misalkan elemen itu bisa berupa button, bisa berupa teks, paragraf, atau sebuah gambar. Nah, ini namanya adalah klik. Kemudian DB klik. Nah, DB klik ini event untuk proses double klik atau ya gampangannya 2 kali klik secara cepat kayak gitu ya pada sebuah elemen. Kemudian berikutnya adalah mouse down. Kalau mouse down itu ketika pointing device itu ditekan pada sebuah elemen. Jadi kalau bedanya dengan klik, kalau klik itu tekanannya udah dilepas. Jadi begitu cetak kemudian diangkat, nah itu klik. Kemudian kalau mouse down itu hanya proses menekannya aja. Kemudian berikutnya adalah mouse enter. Nah, mouse enter ini terjadi ketika sebuah pointing device itu berpindah pada elemen yang mendapatkan attachment. Kemudian kalau mouse leave ini ketika sebuah pointing device ini meninggalkan sebuah elemen. Jadi misalnya kita sudah tentukan area tertentu, misalnya targetnya itu adalah sebuah paragraf. Nah, ketika dia melewati dari sebuah paragraf, maka itu masuk ke mouse over. Mouse leave. Kemudian mouse over ini terjadi ketika sebuah pointing device itu ada di atas sebuah elemen, dan ini juga berlaku untuk children-nya. Jadi mirip kayak hover kayak gitu. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar CSS, posisi ketika di hover, nah ini hovernya ini kan menggunakan mouse. Jadi kalau di event namanya mouse over. Kemudian berikutnya adalah mouse up.
Nah, mouse up ini pointing device ketika sebuah button selesai di rilis atau ketika di pas proses ngangkatnya kliknya itu. Jadi ini sebenarnya agak mirip banget, bedanya tipis banget karena biasanya prosesnya agak cepat ya antara mouse up kemudian klik sama mouse down. Mungkin kalau divisualisasikan di browser atau di proses itu nggak akan terlalu terlihat kecuali di delay dalam proses dalam waktu yang agak lama. Kemudian berikutnya adalah select. Nah, select ini kayak kita milih beberapa teks yang menggunakan mouse kayak gitu. Kemudian jenis event yang berikutnya adalah keyboard event. Ini berarti kejadian yang dipicu oleh interaksi menggunakan sebuah keyboard. Contohnya ini nama eventnya ada key down, kemudian key press, dan key up. Nah, key down ini terjadi ketika key di dalam keyboard, jadi tombol-tombol yang ada di dalam keyboard ini ditekan. Ini namanya key down. Kemudian kalau key press ini adalah ketika semua key, nah ini ada pengecualian yang bedanya. Kecuali shift, Fn, dan caps lock itu ditekan pada posisinya, dan ini proses nekannya ini continuous, artinya terus menerus. Jadi kalau ditekan dan nggak dilepas-lepas, ini masuknya key press. Kemudian berikutnya adalah key up. Nah, key up ini adalah kejadian ketika ketika kita menekan tombol tapi udah diangkat atau dilepas dari tekanannya itu. Nah, ini masuknya key up. Contoh penggunaannya seperti apa? Nah, misalnya kalau kalian biasanya di aplikasi perbankan misalnya kita selesai ngetikin nominal sesuatu, nah itu muncul di atasnya teks bahasa Indonesianya yang mengeja dari angkanya biar nggak salah kayak gitu. Ini nominalnya berapa? Nah, ini bisa memanfaatkan event dari key up ini. Ataupun juga proses-proses yang lainnya. Atau misalnya ngubah entryan, kalau misalnya awalnya inputannya number, kalau number kan angka tanpa titik ya, kemudian kalau kita nge-entry angka langsung dibuat function otomatis untuk menjadikan dia fitur rupiah. Jadi misalnya kalau kita nge-entry angka biar orang itu nggak salah nge-entry gitu, kelebihan 01 udah fatal banget kan. Nah, itu bisa dibuat nih fitur untuk key up ini. Jadi begitu dia ngelepas enternya, bukan ngelepas enter, begitu dia mengangkat jarinya dari keyboard, maka dikeluarkan function untuk konversi ke rupiah atau ke dolar dan seterusnya, sehingga tidak terjadi kesalahan input angka kayak gitu. Itu contoh penggunaannya. Kemudian berikutnya adalah resource event. Nah, contoh resource event ini adalah terkait dengan sebuah resource ya. Resource ini bisa berupa teks, bisa berupa gambar, video, audio, atau yang lainnya. Nah, kaitannya dengan resource, maka di sini ada beberapa event yang bisa digunakan. Yang pertama adalah error. Nah, event name error ini terjadi ketika sebuah resource ini gagal untuk di-load. Jadi, entah itu karena resource-nya memang tidak ada atau karena yang lainnya. Sehingga ini biasanya dimanfaatkan nih, kayak gini.
sama si programmer untuk bikin notifikasi. Jadi kalau misalnya gagal nih biar usernya nggak nungguin, nah ini dibuat error handlingnya. Ngambilnya dari mana? Nangkep event ketika error, kayak gitu. Atau kemudian ketika abort. Abort ini adalah ketika sebuah resource ini di-load atau dimuat, tetapi di tengah perjalanan dia terhenti. Entah itu karena koneksi mati atau yang lainnya. Nah, sehingga ini sama biasanya pemanfaatannya untuk ngasih notifikasi ke user kayak gitu, bahwa proses loadingnya ini berhenti loh, karena ya errornya apa kayak gitu. Nanti tinggal dimunculkan. Kemudian load. Nah, load ini ketika sebuah resource ini selesai di muat, atau mungkin bahkan pada saat prosesnya ini terjadi di muat sampai dengan dia selesai di muat. Nah, contoh penggunaannya misalkan untuk proses download file misalnya. Nah, untuk proses download file atau nampilin data yang resource-nya ini sangat besar, kadang butuh waktu. Nah, di browser seringkali kita disuguhi tampilan UI yang misalnya saat proses download tuh muncul nih animasi kayak gitu, sehingga kita tahu progres downloadnya berapa persen sih kayak gitu. Nah, kalau tidak diberikan handling seperti itu, biasanya user bingung ini prosesnya sampai di mana, karena proses download ataupun juga ngemuat resource ini kadang di browser itu terjadinya kayak stagnan, kayak diem aja kayak gitu. Jadi bisa aja nih kalau tidak di handling, maka user ngiranya ini nggak jalan kayak gitu, padahal dia jalan di background proses kayak gitu. Nah, untuk antisipasi hal-hal seperti itu bisa kita berikan event load ini. Kemudian unload berarti ini tidak jadi dimuat. Kemudian before unload berarti ngurusin window itu berarti browsernya, jendela browsernya atau dokumennya untuk tidak jadi dimuat. Seperti apa kalau tidak jadi dimuat? Kemudian berikutnya adalah focus in event. Ini kaitannya dengan hal-hal tentang fokus. Fokus itu gini, kayak aktif, posisi aktif. Jadi posisi ketika sebuah elemen itu aktif. Jadi kursor itu ada di elemen tersebut. Bisa kalian arahkan menggunakan keyboard ataupun juga kalian arahkan menggunakan mouse kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya banyak button, mau pindah-pindah atau punya isian form kayak gitu yang banyak, pindah dari text field yang satu ke text field yang lain, nah ini kita bisa arahkan menggunakan keyboard ataupun juga menggunakan mouse. Nah, ini posisi saat elemen tersebut aktif itu namanya adalah fokus. Kemudian saat dia ditinggalkan dari proses aktif kemudian dia pindah, ini namanya adalah posisi blur. Kemudian focus in ini sama dengan fokus, kemudian focus out ini sama dengan blur. Bedanya adalah di sini adanya efek bubble. Jadi kalau fokus dan blur ini tidak terkena efek bubble, sedangkan focus in dan focus out ini terkena efek bubble. Nah, efek bubble ini maksudnya seperti apa? Jadi namanya bubble itu kayak gelembung. Jadi entah itu gelembung udara atau gelembung air. Jadi di sini maksudnya adalah kalau ada elemen yang dia itu sifatnya kayak nested atau turun menurun. Jadi misalnya gini, kita punya div
kemudian dalamnya ada UL, kemudian ada LI. Nah, kalau kita ngasih event di listnya atau LI-nya, maka yang terkena tidak hanya listnya aja, tetapi si UL juga terkena, si div-nya juga terkena. Nah, ini namanya efek bubble. Jadi, kalau kita menggunakan focus in, ini ada yang namanya efek bubble. Kemudian, kalau menggunakan fokus dan blur, ini bebas dari efek bubble. Sehingga nanti mungkin yang perlu diperhatikan itu. Jadi jangan sampai ketika udah handling kayak gitu ngerasa bahwa oh aku cuman maunya di elemen ini aja, tapi kok semuanya jadi terkena. Nah itu barangkali dia terkena efek bubble ini. Kemudian berikutnya ada yang namanya view event. Nah, view event ini kaitannya dengan bagaimana kita melihat, berinteraksi ketika melihat sebuah tampilan ya. Kita bisa melakukan proses mengubah tampilan screen-nya menjadi full screen, atau meresize window-nya, meresize dokumennya, atau kita melakukan proses scrolling. Nah, ini ditangani di view event. Full screen change ini digunakan ketika sebuah elemen itu diubah menjadi mode full screen. Nah, ini banyak ya contoh penggunaannya. Misalnya kalian nonton video kayak gitu, pasti dia menggunakan dual mode, mau mode yang kecil atau dia yang bisa di play secara full screen. Nah, tentunya kalau dibuat full screen nanti bisa kita atur nih button yang dimunculkan apa aja, kemudian sama nggak tampilan ketika full screen dengan not full screen. Nah, ini diatur di sini. Jadi efeknya seperti apa yang ingin di handling, eventnya taruh di full screen change. Kemudian full screen error. Nah, ini ketika mode full screen ini gagal. Misalnya bisa karena alasan teknis atau juga karena permission-nya. Jadi kalau misalnya device-nya nggak support kah atau butuh autorisasi, nah itu handlingnya di full screen error. Kemudian resize berarti ketika kita ingin tampilannya itu kita resize sesuai dengan custom dari si usernya. Kemudian scrolling, kalian sudah tahu gimana kita melakukan scrolling terhadap sebuah dokumen view ataupun juga elemen ya. Banyak ya, scroll ini bisa di browser, bisa di frame, atau bisa di yang lainnya yang bisa di scrolling. Kemudian berikutnya ada yang namanya form event. Nah, sebenarnya kayak fokus tadi bisa juga masuk ke sini ya. Mungkin beberapa literatur dia masuk ke dalam kategori form event juga, karena nanti banyak penggunaannya itu di dalam form juga. Tapi kalau yang versinya Mozilla ini lebih diarahkan untuk form event ini ke arah reset ataupun juga submit. Nah, biasanya kalau kita bekerja menggunakan form kan nanti ujungnya itu pasti kita submit ya ke ke server. Nah, ini bisa kita lakukan handling atau kita berikan kita tangani eventnya ketika button submit ini ditekan ataupun juga ketika button reset ini ditekan. Misalnya untuk submit, bisa contoh penggunaannya adalah untuk validasi misalnya. Jadi kalau dulu segalanya itu dibebankan di server ya, jadi kayak proses validasi kayak gitu ditangani oleh si server, sehingga server ini menjadi cukup sibuk. Nah, sejak adanya JavaScript, ini beberapa proses bisa dipecah atau didelegasikan di sisi klien, sehingga proses-proses yang bisa dilakukan di browser ini membuat kinerja
web servernya ini menjadi lebih ringan dan menjadi lebih bagus. Misalnya validasi. Nah, beberapa validasi yang tidak perlu membutuhkan data dari server ini bisa di-handling di JavaScript ini. Kayak gitu. Jadi misalnya nih, cuman buat misalnya kita ngisi sign up kan biasanya selain butuh username, kemudian password. Nah, password pun juga biasanya suruh ngisi 2 kali ya, confirm password kayak gitu. Nah, kalau dulu kayak gitu ngeceknya itu di server, cocok nggak isian dari password yang pertama dengan password kedua ini sama nggak kayak gitu. Nah, itu berat banget kalau dilakukan di sisi server. Kalau bisa dilakukan di sisi klien, artinya di masing-masing user ini bisa diproses. Nah, ini dengan JavaScript bisa di-compare aja, kayak itu di fungsi di JavaScript kan ada buat ngebandingin, ada logika buat ngebandingin. Jadi begitu di-submit, itu dilakukan proses kalkulasinya ini di sisi klien, kayak gitu, sehingga langsung bisa divalidasi. Oh, ini passwordnya nggak sama, kayak gitu ngisinya. Ini contoh penggunaan dari form event. Kemudian berikutnya CSS dan animation event. Nah, kemarin waktu kita belajar animasi di CSS itu kita mengenal ada menjalankan animation start, kemudian di sini untuk animasi ada macam-macam ya, ada animation start, kemudian animation cancel, animation end, dan animation iteration. Jadi kalau ini saya rasa mirip dengan namanya. Start ini ketika sebuah CSS animasi ini dimulai atau dijalankan. Jadi kalau misalnya animasinya ini dipicu oleh gerakan pokoknya lewat inputan user atau yang lainnya, nah ini bisa menggunakan animation start, atau kalau mau di cancel ini dihentikan kayak gitu, di abort. Atau end, kalau end ini setelah selesai semuanya dijalankan. Dan kalau iteration ini ketika sebuah animasi ini diulang atau di repeat. Berikutnya drag and drop event. Nah, drag and drop event ini tentunya mulai ada di HTML5 ya. Jadi drag and drop ini fitur di HTML5. Untuk penggunaannya saya yakin kalian udah sering pakai, misalnya buat upload. Sekarang hampir semua proses upload itu bisa dilakukan dengan drag and drop. Nah, drag ini artinya berarti kita sebuah elemen atau teks yang dipilih ini kita drag. Nah, ini terjadi setiap 350 milisecond ya. Jadi itu batasannya dia dianggap sebagai ngedrag, karena nanti kaitannya apa sih bedanya drag dengan klik kayak gitu. Kalau drag kan agak berapa lama kayak gitu. Nah, ini ada perbedaannya. Kemudian kalau drag end itu berarti selesai dilepaskan. Jadi setelah di drag kemudian dilepaskan. Atau setelah kita memencet tombol escape. Kemudian kalau drag enter ini ketika kita ngedrag elemen atau sebuah teks memasuki area yang menjadi target untuk ngedrop. Jadi misalnya nih kan kalau kita mau ngupload file misalnya menggunakan entah itu sosmed ataupun juga Google email kayak gitu atau Drive kayak gitu kan pasti ada area tempat kita mengedrop atau melepaskan elemen yang ingin kita drag kayak gitu kan. Nah, itu kalau dia memasuki area yang menjadi targetnya, maka ini kita bisa berikan eventnya adalah drag enter. Kalau drop ini ketika elemen itu memasuki
target untuk melakukan drop atau untuk melepas elemen atau teks yang dipilih. Contohnya ya pastinya kalau misalnya selesai ngedrop, di drop yang benar pasti bakal di handling, diambil datanya, kemudian bisa dicek, dilakukan validasi atau yang lainnya. Itu contoh penggunaannya. Ini tadi beberapa jenis interaksi yang bisa dilakukan oleh user terhadap browser yang menjadi sebuah event yang nanti akan bisa membuat UI UX dari sebuah web ini menjadi menarik atau interaktif ya. Nah, kalau kita sudah memahami contoh-contoh event, kemudian nama-nama eventnya, nah ini nama event ini harus kita tahu kayak gitu. Kalau misalnya nggak tahu, cari aja contekannya di resource yang menyediakan materi tentang itu. Kemudian untuk cara pembuatan DOM event ini ada dua cara secara garis besar. Yang pertama menggunakan event handler, yang kedua menggunakan method add event listener. Nah, kita akan pelajari apa perbedaannya. Kalau kita menggunakan event handler, ini jenisnya ada dua cara. Jadi yang pertama bisa menggunakan inline HTML, kemudian yang kedua bisa menggunakan elemen method. Nah, yang direkomendasikan di sini adalah yang menggunakan elemen method. Kenapa di inline HTML ini tidak direkomendasikan? Karena sekali lagi tujuan dari DOM ini adalah mengontrol HTML, sehingga harapannya kita bisa memanipulasi HTML apapun tanpa harus menyentuh kode dari HTML-nya. Nah, dengan menggunakan inline HTML atribut ini berarti kita masih mengotak-atik atau membuka file HTML-nya dan kita menyematkan kode di situ, sehingga membuat kode kita jadi nggak clean atau nggak bersih karena nyampur antara JavaScript dengan HTML CSS-nya. Sehingga di sini yang lebih direkomendasikan itu adalah yang elemen method ataupun juga add event listener. Kita lihat cara membuat DOM event menggunakan inline HTML attribute. Nah, di sini langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita perlu membuat function terlebih dahulu. Nah, function ini tujuannya adalah untuk menuliskan instruksi apa sih yang ingin dilakukan ketika terjadi event. Contoh event tadi kan klik, kemudian double klik, atau misalnya tadi kita ngedrag. Jadi, apa yang harus dijalankan ketika user ini ngeklik, apa yang harus dijalankan ketika user ini selesai menekan keyboardnya, apa yang harus dilakukan oleh si komputer ini. Maka itu dimasukkan ke dalam function ini. Kemudian yang kedua, kita gunakan keyword on, kemudian diikuti dengan nama eventnya. Contohnya tadi kita punya nama event adalah klik, berarti on klik, kemudian drag berarti on drag, key up on key up, key press on key press, dan seterusnya. Tadi nama-namanya bisa dilihat di tabel tadi atau di referensi yang saya berikan tadi. Kemudian berikutnya setelah itu kita letakkan keyword tersebut dalam atribut HTML yang ingin diberi event handler. Kemudian isikan value-nya dari atribut tersebut dengan memanggil nama function yang telah di-create. Oke, untuk contohnya nih, kasus kita, misalkan kita mau pakai event klik. Jadi, klik ketika user mengeklik sebuah elemen. Nah, di sini, apa yang akan dilakukan komputer? Yang akan dilakukan komputer adalah
memunculkan sebuah alert yang berisi informasi selamat datang. Maka itu bisa kita lakukan menggunakan event handler ini. Oke, kita akan coba praktekkan. Kita masuk ke VS Code-nya. Kita buat ini baru aja. Dan kita buat indeks. Oke, ini halaman kita index.html. Kita buat HTML-nya. Kita buat title-nya, misalnya DOM event. Kemudian kita buat script JS-nya. Misalnya script-nya adalah script.js. Nah, kalau sudah, kita akan kembali ke studi kasusnya. Studi kasusnya adalah ketika user mengeklik sebuah elemen, maka muncul selamat datang. Misalnya yang diklik itu adalah sebuah button, berarti kita perlu bikin buttonnya terlebih dahulu. Misalnya kita bikin button, kemudian dengan ID misalnya kayak gini aja, button, kemudian kita lihat ya di browser. Nah ini, saya gedein. Oke, kalau kita klik, nah dia nggak ada handling apapun ya, dia klik biasa aja. Kemudian tujuan kita adalah memberikan handling, jadi kalau diklik muncul sebuah alert bahwa muncul informasi selamat datang. Maka caranya kita balik ke sini. Berarti kita perlu bikin function terlebih dahulu untuk menuliskan instruksinya. Functionnya taruhnya di JavaScript-nya. Berarti kita bikin dulu file JavaScript-nya. Nama JavaScript-nya tadi yang kita linkkan adalah myscript.js. Misalkan di sini bikin functionnya function hello misalnya. Isinya ngapain? Munculin alert. Berarti di sini kita panggil method alert. Value-nya adalah untuk nginputin informasi selamat datang. Nah, oke, langkah berikutnya adalah kita gunakan keyword on, kemudian diikuti nama eventnya. Nah, yang ingin dilakukan tadi adalah ketika klik, berarti kita pakai on click. Kemudian berikutnya letakkan keyword tersebut dalam atribut HTML yang ingin diberi event. Kemudian value-nya adalah memanggil function-nya. Kita bikin atribut di sini dengan nama keyword-nya tadi. Berarti di sini kita pakai keyword-nya tadi adalah on click. Kemudian value-nya adalah nama function-nya. Nama function-nya tadi adalah hello. Nah, di sini perhatikan biasanya kalau kita manggil function ini perlu kurung buka dan kurung tutup. Berarti kita perlu tambahkan di sini kurung buka, kurung tutup. Oke, kita coba refresh ya di sini. Kita refresh. Nah, muncul alertnya yakni selamat datang. Nah, ini untuk handlingnya tergantung kalian mau diinstruksiin apa si browser ini atau si komputer ini mau disuruh ngapain kayak gitu.
mau ketika diklik ubah tampilan, mau munculin elemen baru. Kemarin sudah kita pelajari di DOM manipulation ya, bisa ngapain aja di situ. Kemudian berikutnya contoh berikutnya misalnya kita gunain deh materi yang kemarin buat ngubah warna teks dari sebuah elemen. Jadi kalau diklik nih teksnya berubah. Oke, kita masuk ke VS Code-nya. Misalkan di sini kita tambahin sebuah paragraf. Oke, kemudian kita kasih ID 1 misalnya. Kita kasih lorem ipsum aja. LTZ biar jadi wrapping. Kemudian, di sini misalkan kita mau ubah nih, teksnya. Jadi begitu diklik, nanti ngubah teks yang ada di sini. Saya tambahin button satu lagi deh, button buat ubah. Button dengan ID BTN2. Oke. Change. Nanti kalau kita klik change, maka harusnya ngubah warna teks yang ada di sini. Maka ini kita bisa lakukan dengan menggunakan DOM event tadi. Caranya gimana? Kita ulangi lagi langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita bikin functionnya terlebih dahulu. Function ubah misalnya. Kemudian isinya ngapain? Isinya adalah ngubah teks. Mana yang ingin diubah? Di sini teksnya cuma punya satu, yakni si paragraf. Maka buat ngontrol P1 kemarin kayak kita pakai DOM selection dulu, baru DOM manipulation. Kita seleksi dulu nih elemen yang ada di sini. Buat tahu ini paragraf 1, berarti kita seleksi dulu. Misalkan kita masukin tampung ke paragraf P1, yakni ID ya, dia punya ID, kita bisa pakai document.get element by ID, nama ID-nya adalah P1. Kemudian untuk mengubah warna berarti kita bisa pakai style ya, metode style. Kemudian warna itu berarti pakainya color. Kemudian kita bisa ganti misalnya jadi warna kale. Oke, kemudian kita refresh. Oke, kita klik tombol change. Oh, belum, karena kita baru bikin functionnya. Tadi langkah berikutnya adalah kita tambahkan di atribut HTML-nya. Di sini belum kita tambahin. Nama tambahin tadi on, klik. Kemudian nama fungsinya tadi adalah ubah. Kayak gini. Coba kita refresh dan kita klik change. Maka dia akan berganti. Kalau event ini begitu kita refresh, dia balik lagi ya, karena dia tergantung pemicunya tadi. Oke, itu contoh event handler yang menggunakan inline HTML method. Kemudian cara yang kedua, ini masih dalam event handler, tetapi menggunakan elemen method, dan ini yang lebih direkomendasikan dibandingkan dengan cara yang pertama. Di sini mulai nih kita nggak perlu ngotak-atik si HTML-nya.
nggak perlu input data di HTML-nya. Caranya adalah yang pertama, kita buat function-nya untuk menuliskan instruksi yang akan dilakukan oleh JavaScript setelah event terjadi, jadi sama prinsipnya. Kemudian yang kedua, kita seleksi elemen HTML yang ingin diberi event. Nah, ini bedanya. Kalau tadi, nah ini kita letakkan di sini nih, misalnya yang mau kita beri event itu adalah button click me. Maka kita letakkan atributnya di sini. Nah, kalau cara yang kedua, kita seleksi nih, kita cari click me itu yang mana. Kalian bisa menggunakan dokumen get element by ID, get element by class, atau by yang lainnya. Kemudian berikutnya kita tuliskan keyword on yang diikuti dengan nama eventnya, sama seperti tadi, sebagai metode yang akan mengikuti hasil seleksinya tadi, dan panggil nama functionnya. Nah, di sini yang perlu menjadi titik tekan adalah nama function dipanggil tanpa diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Oke, kita akan coba terapkan di kasus yang pertama biar terlihat bedanya. Tadi di kasus yang pertama buat nampilin alert. Cara yang pertama adalah kita buat functionnya. Nah, ini functionnya udah ada karena kita nggak ngubah ya. Yang kedua, kita hapus dulu ya karena nggak pakai ini. Kita nggak menyentuh HTML-nya, jadi ini bisa dihapus terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita seleksi elemen HTML yang ingin diberi event. Yang ingin diberi event adalah btn1. Kita seleksi terlebih dahulu di sini. Misalnya kita buat variabel let btn1 ya, button 1 sama dengan dokumen get element by ID, kemudian nama ID-nya adalah btn1, kemudian berikutnya tuliskan keyword on diikuti dengan nama event sebagai metode dan panggil nama functionnya. Kemudian berarti di sini btn1 dot nama metodenya adalah on click. Kemudian diikuti nama functionnya. Nama functionnya adalah tadi hello. Oke, kita coba. Di sini udah dihapus ya. Atributnya udah kita hapus. Kita coba jalankan. Oh, tidak mau. Apa yang salah? Nah, jadi saya salah manggilnya. Jadi dia metode, kemudian pakai sama dengan value-nya diisi nama functionnya. Nah, jadi langsung di. Tadi kalau yang change sudah saya hapus, dia belum berganti ya. Kemudian kalau yang kedua berarti caranya sama. Misalnya kita let btn berapa, button 2 ya tadi ya, button 2 sama dengan dokumen get element by ID, kemudian nama seleksinya adalah btn2, kemudian btn2 dot on click, karena kita masih on click, sama dengan nama functionnya adalah ubah. Oke, kita coba.
Ini udah berganti. Nah, ini yang lebih direkomendasikan karena benar-benar kita full di JavaScript-nya, dan JavaScript tidak bercampur di sini. Di sini kodenya clean, nggak ada kode JavaScript-nya, cuman manggil doang. Oke, kita masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga yakni menggunakan add event listener. Nah, add event listener ini adalah sebuah metode yang sudah built-in di JavaScript. Tujuannya adalah untuk mendengarkan event apa yang ada di user. Nah, di sini cara handlingnya yang pertama kita buat function untuk menuliskan instruksi yang akan dilakukan oleh JavaScript setelah event terjadi sama. Kemudian yang kedua kita seleksi terhadap event yang terhadap elemen yang ingin diberi event, sama dengan metode yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, nah ini yang bedanya, kita gunakan metode add event listener dengan dua buah parameter. Nah, parameternya di sini adalah nama eventnya dan functionnya. Jadi di sini nggak pakai on lagi karena langsung nama eventnya. Kalau pakai metode add event listener. Oke, kita akan praktekkan di sini biar terlihat bedanya. Di kasus yang pertama, kita akan coba menggunakan add event listener. Nah, kalau menggunakan add event listener, yang pertama bikin function, sama ya step sini. Kemudian yang kedua, seleksi elemen yang akan diberi event. Nah, ini sama. Nah, langkah ketiga nih yang beda, berarti ini bisa di komen terlebih dahulu. Kemudian caranya, gunakan metode add event listener, kemudian nama event serta nama fungsinya. Berarti kita panggil nih si btn1, kemudian metodenya adalah add event listener. Kemudian masukin parameternya. Parameternya ada dua. Ini nama event. Nama eventnya adalah klik. Kemudian parameter yang kedua adalah nama functionnya. Functionnya tadi adalah apa tadi? Hello ya. Kita coba terlebih dahulu. Oke, nah ini kayak gini. Jadi di sini juga sama, nama functionnya ini nggak perlu apa namanya kurung buka kurung tutup. Kalau kita refresh, klik, muncul juga. Dan ini yang lebih direkomendasikan jika dibandingkan dengan cara yang pertama. Kemudian berikutnya contoh yang kedua, misalnya berarti di sini sama ya. Ini tinggal di komen aja di step yang ketiga ini. Kemudian kita pakai btn2.add event listener. Kemudian nama eventnya adalah klik. Kemudian functionnya adalah ubah. Oke, refresh. Nah, ini sudah berganti. Nah, cara lain menulis menggunakan add event listener bisa juga isinya itu menggunakan model function expression. Jadi di sini tidak dipanggil nama functionnya. Jadi functionnya itu dideklarasikannya langsung bersamaan dengan metode add event listener-nya. Jadi tidak dibuat di awal, tapi menggunakan function expression. Contohnya seperti ini. Saya contohkan yang diubah aja ini ya. Ini fungsinya nggak dibuat di sini. Jadi ini bisa kita komen terlebih dahulu.
Kemudian ini kita komen juga. Pakai cara yang kedua ya. Cara yang kedua berarti kita panggil nih btn2, kemudian dot add event listener, kemudian parameternya adalah nama eventnya, klik, kemudian function expression. Function expression berarti kita bisa tuliskan di sini function, kemudian kalau dia butuh parameter inputan masukin, tapi kalau enggak langsung kayak gini aja. Nah, di sini konten function-nya ini bisa dituliskan di sini. Nah, kalau kita refresh, nah dia berganti. Nah, kalau misalnya mau diganti nih, misalnya bukan warnanya yang diganti, tapi background color. Background color. Jadi warna tail. Kita refresh. Nah, dia berubah. Jadi ini buat konten yang ada di sini, di dalamnya di sini mau ngapain, silahkan manfaatkan DOM manipulation-nya, kemudian kalau ini event-nya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan terkait dengan materi yang sudah kita bahas hari ini. Tidak ada? Oke. Entah nih, mungkin nggak paham atau sudah paham. Nanti kita bisa lihat hasilnya di kelas lab aja ya. Oke, saya rasa cukup kalau tidak ada pertanyaan. Atau nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanya via chat di Telegram Group. Nanti kalau saya kesulitan menjawab, bisa dibantu juga oleh rekan-rekan asisten. Oke, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kesediaannya masih bersedia mengikuti perkuliahan sampai di pekan menjelang libur Lebaran. Oke, sampai ketemu di pertemuan lab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.